Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara setting Windows 7 setelah reset atau setelah install ulang. Harus ngapain sih gitu. Jadi banyak yang harus dilakukan ya, terutama ini masalah driver atau aplikasi. Yang pertama teman-teman munculkan aja kontrol panel ya, atau setting update atau pengaturan waktu dulu lah ya. Yang penting waktu dulu diatur ya. Di sini atur ke Jakarta ya. Tadinya kan defaultnya itu Kanada. Kita atur ke Jakarta dan atur jamnya juga. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau udah diatur, teman-teman atur update-nya dulu. Disarankan untuk menonaktifkan update Windows 7 ya di sini. Silahkan matikan Windows update-nya. Di sini teman-teman klik dan pilih never ya. Never, hilangkan checklist dua-duanya dan pilih OK. Selanjutnya close kontrol panelnya dan silakan munculkan icon kontrol panel, klik kanan show desktop dan icon komputer show desktop agar terlihat di sini ya. Selanjutnya yaitu ini resolusi belum bisa diatur ya, tampilnya masih jelek gitu, masih gepeng, tulisannya masih gede-gede, terus kecerahan layar belum diatur, itu karena driver VGA belum terinstall. Nah, driver kan kita belum install nih, kita memerlukan koneksi internet WiFi, tapi WiFi-nya ini masih X, tidak berfungsi. Maka dari itu kita akan mengatasi WiFi-nya terlebih dahulu. Yang utama kita mengatasi WiFi yaitu dengan cara kita download software ya, memakai handphone terlebih dahulu. Download softwarenya itu 3D Chipnet. Nah, download softwarenya itu teman-teman pakai handphone terlebih dahulu ya. Di sini buka Google Chrome. Ya. Nah, ketika sudah terbuka Google Chrome, silakan teman-teman tulis aja 3DV Chipnet ya. Nah, kalau misalkan udah ditulis, silakan enter. Maka teman-teman tinggal pilih aja yang atas ya, ini. Pilih yang atas. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, silakan teman-teman pilih Windows 7, 8 dan 10 ya. Nah, silakan download. Ukurannya 100 MB-an teman-teman ya. Jadi lumayan agak besar, kecil lah menurut saya mah ya. Nah, ini saya percepat saja cara proses downloadnya, ini saya percepat ya agar durasinya gak terlalu panjang. Ini videonya karena pembahasannya banyak jadi durasinya agak panjang gitu, karena saya nggak mau sepotong-sepotong gitu ngebahasnya sampai beres gitu ya. Nah, kalau misalkan udah terdownload seperti ini ya, teman-teman juga harus download. Nah, ini 3D Chipnet ini, aplikasi 3D Chipnet ini ada di folder download ya teman-teman ya, harus diingat ada di folder download di handphone. Nanti kita akan pindahkan ke PC atau ke laptop. Selanjutnya teman-teman download aplikasi Microsoft Edge, tulis di sini Microsoft Edge ya. Nah, download Microsoft Edge offline installer ya. Ketika diketik offline installer, silahkan buka dan kita pilih yang ada tulisan versi ya, versi ini angka-angka, silahkan buka. Nah, di sini silahkan teman-teman scroll dan pilih sistem teman-teman itu 32 bit atau 64. Kalau 32 pilih 32, kalau 64 pilih 64. Di sini laptopnya 64 ya, maka dipilih 64 bit. Nah, di sini silakan teman-teman tunggu beberapa detik sampai ada muncul, sampai beres lah, sampai gini. Silakan download ya. Nah, proses downloadnya sama teman-teman, sama kayak 3D Chip tadi ya. Kita memerlukan dua aplikasi yang inti ini ya, khusus untuk Windows 7. Kalau Windows 10 kita nggak perlu download Microsoft Edge lagi, Windows 10 udah ada bawaannya.
Nah, seperti ini sudah di-download ya. Selanjutnya teman-teman sambungkan handphonenya pakai kabel data ya. Colokkan ke laptop USB pakai kabel data handphone atau kabel data charger dan pilih file ya. Ini jangan foto, pilih foto file. Pilih file agar terdeteksi di laptopnya handphone kita ya. Nah, ini handphone saya Vivo. Teman-teman. Nanti kita akan buka file explorer untuk mencari aplikasi yang tadi di-download di handphone teman-teman. Kita buka file explorernya. Ini WP-nya belum fungsi ya. Nanti kita akan fungsikan terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, buka file explorernya dan kita buka handphone kita ya. Nah, di sini pilih penyimpanan internal teman-teman. Nah, di penyimpanan internal tadi diingat ya, tadi aplikasi yang kita download itu ada di folder download. Cari folder download. Nah, ini ya, folder download. Silahkan buka ya. Nah, dan ada paling atas, biasanya 3D chip itu ada di paling atas. Nah, ini teman-teman, 3D chipnet. Silahkan teman-teman klik kanan, copy ke, terserah ke dokumen dulu bisa ya, di copy aja ke dokumen dulu ya. Nah, seperti ini. Nah Kak, kalau misalkan sudah di copy, teman-teman hanya tinggal menjalankan saja dengan cara mendouble klik, maka nanti internet atau WiFi pada laptop akan berfungsi. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal double klik saja ya. Nah, kalau ini dibiarin saja, tetap nyambung ya. Nanti kita akan copy Microsoft Edge. Selanjutnya kita akan mengatasi WiFi dulu agar fungsi dulu ya, biar kita bisa download bermacam-macam aplikasi atau driver ya, karena WiFi ini sangat penting gitu, sangat penting. Nah teman-teman, silahkan klik OK saja, maka proses installnya akan berlangsung. Ini agak lama, kisaran 3 menit lah ya, 2 menit atau 3 menit lah, paling lama 5 menit, tapi saya percepat saja ya proses installnya. Nah, untuk teman-teman nih, untuk Windows 7, kalau misalkan setelah install ulang, ini masalah WiFi-nya pasti akan fungsi, pasti akan bekerja gitu dengan menggunakan aplikasi 3D chip ini. Nah ya, nanti tampilannya seperti biasalah, tampilan 3D chip itu orange seperti ini ya. Nah, ketika sudah tampil seperti ini ya, teman-teman jangan lupa ngeklik tanda plusnya terlebih dahulu ya, tanda plus di sini ya. Disarankan teman-teman download dua-duanya. Ini bukan download sebenarnya ya, kita langsung install, karena 3D chip ini sudah menyiapkan driver yang pasti cocok dengan laptop kita ya. Nah, ditunggu, nanti juga WiFi-nya akan fungsi ya, akan nggak seperti ini lagi ya, dia akan fungsi. Nah, akan seperti ini teman-teman, artinya sudah bisa. Teman-teman tinggal klik FN logo WiFi di keyboard. Nah, selanjutnya driver ini juga teman-teman install. Next, sama prosesnya ya, tinggal klik next seperti itu. Seperti ini teman-teman. Kalau misalkan WiFi-nya masih belum fungsi, silakan tekan tombol simbol WiFi di keyboard ya, atau plus FN seperti itu teman-teman. Nah, tunggu sampai selesai ya. Nah, udah selesai, silakan klik finish, maka WiFi-nya langsung berfungsi teman-teman ya, akan berfungsi. Selanjutnya kita mengcopy aplikasi Microsoft Edge yang tadi kita download ya teman-teman ya. Ini silakan konekkan terlebih dahulu.
apa WP-nya. Aduh, nah sembunyiin dulu. Haha. Kita sambungkan ke internet terlebih dahulu ya, agar bisa connect internet, karena kita akan mendownload driver-driver, atau misalkan teman-teman mau download aplikasi-aplikasi kan harus sambung internet gitu kan. Tanpa internet kita nggak bisa download, karena Windows 7 sendiri WP-nya itu emang harus diinstal drivernya dulu teman-teman, nggak kayak Windows 10 ya. Nah sama caranya, cara kopinya itu teman-teman cari folder download, cari ya. Nah, cari folder download. Kalau Microsoft Edge di sini paling bawah biasanya ya, karena huruf M Microsoft Edge. Nah, cari Microsoft Edge paling bawah ya. Nah, ini dia ya, teman-teman tinggal copy ke dokumen dulu. Silakan paste ya. Kita akan menginstal Microsoft Edge. Kenapa Mas harus install? Karena bawaan Windows 7 itu nggak ada browsernya teman-teman, browsernya error terus. Jadi kita download Microsoft Edge atau Google Chrome atau Mozilla gitu bisa ya. Tinggal double klik saja Microsoft Edge-nya, maka proses install akan berlangsung. Seperti ini teman-teman, silahkan ditunggu saja ya. Nah, ini karena laptopnya RAM-nya 1 GB jadi lama banget gitu. Lama banget, ini juga dipercepat ya videonya, tapi masih saja durasinya panjang. Tapi ini versi lengkap teman-teman, untuk teman-teman yang baru install Windows. Nah, ini Microsoft Edge udah terinstall teman-teman ya, tapi tetap harus ditunggu sampai selesai. Harus ditunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai install Microsoft Edge. Dan WP-nya putus tuh ya. Kita sambungkan lagi nanti. Kita sambungkan WP-nya lagi ya. Nah, masukin password lagi kan. Selanjutnya kita akan mendownload driver-driver kayak driver VGA, terus driver audio, USB, banyak lah ya, driver Bluetooth gitu. Jadi layarnya biar nggak gede-gede gini, kecerahan belum bisa diatur gitu ya. Masih banyak yang belum fungsi. Nah, untuk cara downloadnya sama seperti yang sudah saya upload sebelumnya ya. Cara download driver di Windows 10. Teman-teman buka aja Microsoft Edge. Lama ya, lemot laptopnya teman-teman. Meskipun udah baru diinstal ulang tapi lemot. Nah, di sini teman-teman silahkan ketik lagi 3D chip. Kali ini downloadnya jangan 3D chip net ya, tapi teman-teman download 3D chip yang biasa, yang ukurannya 1 MB ya. Silahkan cari teman-teman, tinggal pilih 3D chip download. Ini ukurannya kecil, 1 MB ya. Ini bukan 3D chip net ya, ini bukan 3D chip net, ini 3D chip versi kedua. Nah, ukurannya tinggal teman-teman di sini klik pilih yang terbaru, maka proses download 3D chipnya akan berlangsung dan akan terdownload. Nah, ukurannya kecil, hanya 1,5 MB. Jika misalkan ada pemberitahuan seperti ini, downloadnya ditolak, teman-teman tinggal klik titik 3 dan pilih keep ya, agar terdownload. Dan biasanya sih langsung terdownload ya, nggak ada pemberitahuan kayak gitu. Oke teman-teman, ini sudah terdownload ya. Silahkan di close dulu browsernya dan kita buka aplikasi 3D chip yang 1,5 MB. Tinggal double klik saja, maka si layar oranye ini akan muncul. Nah, untuk cara downloadnya saya sarankan teman-teman download driver VGA ya. Yang penting video card multimedia, terus ETC, itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting yang harus teman-teman download, itu video card, multimedia, dan ETC ya. Untuk teman-teman itu saran saya yang harus di download. Untuk cara downloadnya ini ditunggu saja, lagi loading ya, lagi loading.
Nah, mungkin videonya akan berbeda karena saya sambungin ke cara download di Windows 10 ya. Tapi caranya sama, teman-teman. Caranya sama di sini. Teman-teman hanya tinggal mengklik di sini, nanti akan diarahkan ke link download ya. Akan diarahkan ke link download. Teman-teman tinggal diklik saja di bagian sini ya. Tapi saya sarankan teman-teman download video card saja ya. Ini untuk cara downloadnya saja saya contohkan, nanti akan dikirim diarahkan ke link download seperti ini. Teman-teman tinggal pilih ya tulisan yang biru ini. Ada juga yang keterangannya angka-angka ya. Tinggal diklik aja teman-teman di sini, maka dia akan langsung mendownload. Seperti itu teman-teman cara downloadnya ya. Nah, sama yang lainnya juga, kalau misalkan teman-teman mau download apa gitu, tinggal diklik saja, maka akan diarahkan ke link download. Silahkan dipilih atau diklik download, maka proses download akan berjalan. Semuanya seperti ini caranya ya. Dan untuk cara installnya akan saya contohkan juga bagaimana. Mungkin di sebagian laptop cara installnya akan berbeda, namun intinya sama saja ya, tinggal di next kayak gitu. Seperti inilah cara downloadnya teman-teman ya. Tinggal diklik tulisan yang biru ini yang sudah disediakan oleh aplikasi 3D Chip ya. Seperti ini teman-teman. Nah, saya sarankan semuanya ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya untuk Windows 10 tanpa driver Windows bisa berjalan ya, internet gitu. Cuma kan performanya nggak maksimal ya, nggak bagus gitu. Nanti di kemudian hari kalau misalkan kita nggak install driver, nanti ada fitur-fitur yang nggak berfungsi ya, USB, Bluetooth, atau kita mau nampilin ke proyektor, atau kita mau ngatur kecerahan, itu nggak fungsi tanpa driver teman-teman. Maka driver ini sangat penting untuk teman-teman download ya. Seperti itu teman-teman, ini cara downloadnya ya. Samalah cara downloadnya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang misalkan masih bingung, masih ragu, belum mengerti, ditanyakan lagi di kolom komentar atau bisa chat saya WhatsApp ya. Ada di deskripsi channel, saya sudah naruh WhatsApp nomor ya, biar teman-teman gampang gitu ngehubunginnya kalau misalkan bingung gitu kan. Seperti itu ya. Dan oke teman-teman, di close aja aplikasinya ya. Kita sudah download semua driver dan buka file explorer. Cara installnya yaitu mudah teman-teman, mudah banget. Teman-teman tinggal double klik saja driver yang sudah di download, nanti akan memberitahuan yes, tinggal di yes, terus next, izinkan, next lagi, tunggu, finish, udah gitu aja teman-teman. Next ya. Jadi jangan takut salah. Di sini tinggal yes izinkan, checklist, udah gitu aja ya. Cara installnya sama, tinggal diinstal, atau misalkan ada pilihan express, pilih express gitu. Seperti itu teman-teman cara install driver ya. Masih bingung, tanyakan lagi di kolom komentar teman-teman ya, kalau misalkan masih bingung. Nah, nanti setelah install driver, teman-teman tinggal download aplikasi yang teman-teman butuhkan. Aplikasi Microsoft Office, WinRAR, Adobe Reader ya, kayak Google Chrome gitu, terus antivirus ya. Ini kita bahas yang penting dulu lah. Yang penting dulu yaitu driver, agar fungsi dulu laptopnya.
Seperti inilah ya cara installnya. Aduh, durasinya sangat panjang teman-teman, emang lama gitu. Biasanya saya setelah install Windows itu 1 jam atau 1 jam lah ya teman-teman. 1 jam itu cari download driver gitu, setting Windows 7, install aplikasi itu 1 jam teman-teman. Ini durasinya cuma 24 menit karena saya percepat ya, karena nggak mau dipotong-potong gitu pembahasannya ya, biar beres semua gitu. Dan biasanya untuk video yang durasinya panjang orang-orang males nonton gitu, tapi nggak apa-apa lah, saya upload yang panjang ya, karena kalau misalkan nggak lengkap nanti ada yang ketinggalan, ada yang kurang apa gitu, nanti repot juga nanti. Nah selanjutnya silakan dilihat di video saja ya cara installnya. Mungkin yang akan berbeda itu cara penginstalan driver VGA teman-teman, itu berbeda ya, apalagi Windowsnya Windows 10 penginstalan driver VGA itu beda. Tapi sebenarnya untuk penginstalan driver VGA di Windows 7 itu nggak susah, jadi tinggal next, izinkan, tunggu, klik finish, udah beres seperti itu. Karena ini contohnya diinstal di Windows 10 ya, jadi tampilan install drivernya seperti ini ya, install drivernya seperti ini, penginstalan driver di Windows 10. Oke teman-teman, semuanya sudah beres ya, setting Windows 7 dan install driver sudah selesai, dan teman-teman hanya tinggal mendownload aplikasi-aplikasi yang teman-teman perlukan. Mas, aplikasi apa saja sih Mas yang bisa diinstal misalkan? Saya nggak tahu ya, di chat aja di komentar ya, nanti akan saya kirim link aplikasi apa saja dan aplikasi apa saja untuk membantu kita dalam kesusahan masalah software ada ya, sudah saya siapkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir, sudah menonton, sudah nyimak ya. Mohon maaf kalau misalkan cara penjelasan saya kurang jelas, terus durasinya panjang banget ya. Aduh, emang beginilah pembahasan awal Windows 7 itu sangat lama ya, karena sambil mencontohkan download itu emang lama.
Ya teman-teman, jangan lupa like atau subscribe channelnya ya. Kalau misalkan nggak mau juga nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah menyimak pun saya sudah terima kasih ya. Ya teman-teman, eh, videonya mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa membantu. Mohon maaf juga cara penjelasan saya ada yang kurang dimengerti, misalkan pabaliut cara bahasanya ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.